telat. Tadi mesti nyari tempat yang agak representatif dulu, soalnya agak ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita lanjut untuk perkuliahan kita untuk di Google Cloud. Jadi introduction-nya. Karena ngebahas cloud computing, hari ini saya akan share mengenai pemanfaatannya di GCC sama GCP. Jadi Google Cloud Computing, di mana adik-adik sekalian bisa melihat implementasinya seperti apa. Kemudian apa sih itu Google Cloud, apa sih itu cloud computing. Nah, yang jadi pertanyaan pertama adalah apa itu cloud computing, gitu ya. Nah, cloud computing itu mungkin ada orang yang mengistilahkan cloud itu kayak komputer yang ditaruh di awan, gitu ya. Ya bisa dibilang benar, saya bilang salah ya. Karena cloud computing itu lebih fokus ada satu titik atau tempat di mana server itu tersendiri, kemudian kalian bisa mengaksesnya dari jarak jauh, gitu ya. Nah, jadi cloud itu apa? Jadi dia adalah serangkaian dari suatu layanan yang membantu kalian developer itu bisa fokus, gitu ya. Jadi pada proyeknya kalian yang kalian bangun. Nah, dibandingkan kalau kita harus memikirkan infrastruktur untuk buatnya. Jadi bayangkan kalau saya punya kantor, satu perusahaan gitu ya, membangun beberapa aplikasi. Contoh kasus kita coba angkat kayak Kala Group ya. Jadi tahu Kala Group yang Kala Group kan punya banyak turunan ya, mulai dari mulai dari mobil Toyotanya, kemudian ada mulai dari Kala Logistiknya dan seterusnya. Perusahaannya itu dia punya banyak turunan perusahaan, dan kalau dia ngebuat data center atau data pun di dalam data cloud, nah itu sah-sah saja gitu. Namun ada kalanya kita akan fokus bagaimana ngebangun infrastrukturnya yang efisien dan efektif. Kalau di sisinya kita sebagai orang gitu ya, orang yang di awal kali untuk ngerilis sebuah aplikasi, saya rasa itu masih kurang tepat. Gitu. Kenapa? Karena jatuhnya kita akan berfokus pada infrastruktur, bukan berfokus pada aplikasi yang akan dibuat. Gitu. Kecuali kita sudah masuk dalam kategori macam perusahaan kelas kayak Kala, oke lah kita mungkin menyiapkan satu server tersendiri khusus untuk produknya kita gitu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Nah, cloud juga membantu kita untuk expand dari sisi aplikasi. Jadi dibandingkan kita berfokus untuk ngebangun infrastrukturnya gitu ya. Kita ngebangun, misalkan saya ngebangun satu data center penyimpanan data yang bisa diakses secara online itu 10 giga gitu. Ternyata dari sisi aplikasi yang saya jalankan itu hanya kita butuh 1 giga gitu ya. Jadi wasting resource gitu. Jadi buang-buang resource untuk 9 giganya. Padahal kita nggak butuhin 9 giganya, kita cuma pakai 1 giga. Nah, cloud itu membantu kita gitu. Jadi misalkan kalau ada layanan cloud, kita pakainya cuma 1 giga, ya yang ke spare juga yang kita bayar atau kita keluarkan duit itu ya 1 giga juga. Dibandingkan kita harus ngambil lagi 10 giga. Yang pertama. Kedua, bagaimana misalkan kalau tiba-tiba ukuran aplikasinya bertambah. Nah, cloud itu akan otomatis juga akan menambah resource-nya. Jadi misalkan dia akan menambah resource-nya, kepakainya adalah 3 giga. Yang tadi 1 giga, dia akan ditambahkan otomatis menjadi 3 giga. Nah, cloud ini akan berperan seperti itu. Dia akan mengikuti fleksibilitas dari aplikasi yang kita bayar. Makanya lahir ada beberapa layanan ya, macam kayak Amazon, ada namanya dia Pay as you go. Pay as you go ini ya kita bayar sesuai apa yang kita pakai gitu. Jadi kalau trafficnya tinggi, otomatis juga kita akan ngebayar tinggi. Kalau trafficnya rendah, ya kita akan bayar juga rendah. Cloud computing atau komputasi awan ini intinya adalah sumber daya komputasi yang kita bisa sesuaikan dengan permintaan atau on demand. Jadi kalau orang butuhnya 5, dia akan disiapkan 5. Namun bisa kita atur gitu ya. Kita atur, bisa kita hentikan layanannya itu dengan cepat ataupun mudah. Dibandingkan kalau kita harus siapin infrastruktur gitu ya, harus nge-remote lagi datanya, terus kalau ada penyimpanan yang besar, itu harus tiba-tiba juga ngatur di sisi penyimpanan yang besar juga gitu. Nah, perusahaan yang menyediakan layanan cloud ini yang disebut dengan cloud provider. Jadi kalau ada istilah cloud provider, ada sekalian bisa lihat sampel-sampel atau contoh-contohnya itu udah banyak. Contohnya macam kayak macam kayak Google Cloud, kemudian ada Amazon gitu ya. Ada beberapa yang lain lah yang bisa kita lihat gitu. Ini untuk di Google Cloud. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak mengenai Google Cloud provider? Ada? Ya, jadi sementara menjelaskan mau bertanya boleh ya, silakan. Nah,
Cloud computing itu dia punya beberapa layanan secara garis besar. Itu yang pertama adalah on-demand self-services. Jadi no human intervention needed to get resource. Gitu. Jadi tidak akan ada demand self-service-nya. Kemudian ada broad network access-nya juga. Jadi kita bisa ngatur layanannya kita, gitu ya. Kita bisa atur layanannya kita sesuai dengan kebutuhan atau jasanya. Itu kemudian ada broad network access gitu ya, jadi bisa diakses dari mana saja. Kemudian ada resource pooling gitu ya, resource pooling ini provider shares resource to customers-nya, jadi ada resource untuk data poolingnya. Jadi kemudian ada kita bisa klarifikasi untuk rapid data elasticity-nya, kemudian measure services-nya, jadi kita akan hanya ngebayar dengan apa yang kita konsumsi gitu ya, jadi kita bayar sesuai dengan apa yang kita konsumsi. Oke, ini adalah 5 kelebihan dari cloud computing gitu ya. Jadi ada on-demand self-services-nya, ada broad network access-nya, ada resource untuk pooling, rapid elastic, jadi resource yang kita butuhin itu bisa ditambahin dengan otomatis semuanya. Kemudian measure services-nya, kita hanya ngebayar apa yang kita konsumsi. Jadi intinya ada 5 layanan yang paling inti di cloud computing. Nah, jadi oke, ini untuk di niche-nya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan ya diajukan di kolom komentar, silakan. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjut lagi ya. Nah, di NIS kalau kalian tahu NIS, jadi NIS ini suatu apa ya, asosiat untuk yang ngatur beberapa layanan cloud. Dia utarakan ada 3 jenis gitu model layanan di sisi cloud. Apa aja? Yang pertama ada namanya SaaS, jadi software as a services, jadi SaaS gitu ya. Jadi ini layanan yang disediakan oleh cloud provider gitu ya, kepada konsumennya. Ini dia bisa berupa aplikasi yang berjalan di infrastrukturnya si cloud. Jadi konsumen ini dia tidak punya tanggung jawab terhadap kontrol infrastruktur gitu ya. Jadi kalau ada orang yang jualannya adalah SaaS, software as a service gitu ya, software as a service, ini adalah platform yang dia menyiapkan untuk ada sekalian tidak berfokus sama, dia tidak punya kontrol sama infrastruktur gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke, kita lanjut lagi kalau nggak ada. Selanjutnya ada jenisnya namanya PaaS gitu, Platform as a Services. Jadi ini adalah cloud provider yang dia kasihkan layanan cloud, dia kasih untuk lingkungan testing gitu ya. Jadi deployment aplikasi. Kalau contohnya di apa namanya? Contohnya di Google ada namanya adalah Google App Engine. Ah, tadi yang SaaS itu yang teman-teman pakai ya. Macam kayak Gmail, Hangout, Google Meet hari ini yang kalian pakai, beberapa Google Apps yang kalian pakai. Semuanya ini masuk sebagai software as a services. Di Gmail itu software as a service, Google Hangout itu software as a service. Nah, kemudian ada turunan yang lain namanya adalah PaaS gitu ya, platform as a services. Jadi ini siapin layanan berupa lingkungan untuk testing deployment aplikasi. Jadi infrastrukturnya di sisi cloud ini telah diatur, jadi tanggung jawabnya itu bagi si provider gitu. Jadi ketika kalian ngebuat infrastruktur di cloud dengan nama PaaS, ini kita sebut dengan ada tanggung jawab ya, yang teman-teman harus ngebuat gitu ya, ngebuat lingkungannya, kemudian deploy aplikasinya sendiri, baru kalian tes. Kalau di cloudnya Google Cloud, ya kita pakai dengan nama GIA, namanya adalah Google App Engine. Nah, untuk IaaS atau infrastruktur as a service, nah ini teman-teman yang punya fleksibilitas gitu ya, mau ngebangun infrastrukturnya sendiri, kalian akan ngatur mulai dari RAM-nya berapa, kemudian hard disk-nya berapa, kemudian penyimpanannya berapa, traffic-nya berapa, kalian yang ngatur. Jadi itu IaaS ya. Jadi beda tadi ada SaaS, ada PaaS, ada IaaS. Contoh kalau di Google Cloud namanya adalah Google Compute Engine atau GCE. Nanti kalian akan lihat di praktikum pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, kita akan ketemu dengan set gitu, atur RAM-nya berapa, kemudian penyimpanannya berapa dengan trafficnya berapa sih. Kemudian kalian bebas naruh juga di mana mau naruhnya misalkan di
apa namanya di Rusia kah, mau taruhnya server kalian di Indonesia kah atau di Singapura kah, itu kalian bisa atur di AAS gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kalau memang nggak ada pertanyaan lagi. Ini untuk di SAS-nya. Jadi kalian bisa lihat ya, IAAS kalian sebagai IT administrator, contohnya secara garis besar adalah AWS punya Elastic Compute, jadi AEC, kamu EC2. Kalian sekarang sih lagi buka ya. Kemarin saya sudah kasihkan link, kalau kalian ikutin sangat bagus. Kemudian ada Microsoft Azure, kemudian ada GCE. Kemudian ada PaaS, software sebagai developer, ada contohnya AWS Elastic, kemudian pakai Google App Engine. Sedangkan kalau dia masuk sebagai SaaS ya, hari ini yang teman-teman masih di level SaaS semua gitu ya. End user, kalian makainya Gmail, ada Office 365, Google Docs, itu semua masuk sebagai SaaS. Ini bedanya bisa di kalian pahamin ya. Jadi ada PaaS, ada IaaS ya. Ini yang semua yang teman-teman mesti pahami, bahwa kalau IaaS berarti peran lebih dominan diambil sama IT administrator. Kalau PaaS itu dominan diambil sama software developer, dan yang terakhir itu dipakai sama si end user. Ya kita yang pakai Gmail hari ini itu sebagai end user. Nah untuk Google Cloud sendiri, ini adalah komputasi awal pertama ya, menuju komputasi awan. Orang sering sebutnya dengan colocation gitu. Jadi colocation itu dia kasih efisiensi finansial gitu. Jadi orang sih tidak perlu menyewa, kita nggak perlu beli ruang fisik gitu. Kita nggak perlu bangun gedung khusus untuk nyimpan nyimpan data gitu. Nggak perlu. Kita hanya perlu make dari resource yang udah disediakan di layanan cloud. Ini yang disebut dengan co-location gitu ya. Co-location. Jadi kalau ada istilah kau naruh di mana server, mau server colocation yang saya pakai. Oh oke, berarti kau nggak punya server sendiri, kau nebeng di servernya orang. Jatuhnya adalah kita lebih menghemat untuk di sisi infrastruktur, nggak perlu ngebangun ataupun investasi di sisi bangunannya gitu. Nah, untuk di untuk di cloud computing ada sekalian, ada 3 model untuk model pendekatan. Yang pertama adalah physical atau colocation. Jadi kalian akan mengkonfigurasi baik itu storage-nya, processing-nya, kemudian kalian juga akan memproses memorinya dan network-nya. Kalian akan pilih nanti itu. Kemudian ada virtualisasinya gitu. Kalau virtualisasi kita mengkonfigurasi ataupun memanage data yang sudah ada secara model virtual gitu ya. Baik itu storage, processingnya, memorinya ataupun networknya. Ataukah semuanya kita bisa set sebagai full otomasi gitu. Jadi full otomasi dia akan diatur sebagai serverless gitu. Nah, ingat setiap perusahaan itu adalah data company. Jadi kalau kita sebagai developer aplikasi ataupun yang lain, semua perusahaan yang berbasis di web itu pasti adalah perusahaan yang menggunakan data-data gitu. Jadi kuncinya adalah di bagian datanya. Nah, bagaimana dengan Google Cloud Platform yang kita pakai? Jadi GCP kepanjangannya Google Cloud Platform ya. Google Cloud Platform Computing arsitekturnya kita akan ketemu dengan beberapa hal. Pertama ada namanya Compute Engine, ini yang kita sebut dengan IaaS. Kemudian ada yang namanya adalah Kubernetes Engine atau yang kita sebut dengan teknologi hybrid. Kemudian ada PaaS, ada namanya App Engine. Kemudian ada server/logic, kalian akan pakai namanya Cloud Function. Kalian tidak perlu lagi bikin beberapa fungsi, yang atur itu adalah Cloud Function di sisi Google Cloud Platform. Kemudian kita bisa manage beberapa service, itu kayak contohnya Automated Elastic Resource. Jadi semakin ke kiri gitu ya, kita harus pintar-pintar memanajemen infrastruktur. Semakin di kanan ini infrastruktur itu pendekatannya lihat lebih dinamis gitu. Ingat, jika kita gunakan Google Platform gitu ya, data informasi kita itu akan ditaruh di data centernya punyanya Google. Ingat, kalau kita pakai Google Cloud Platform sebagai layanan yang untuk menyimpan data kita, di sana ada data center gitu ya, yang menjalankan aplikasi-aplikasi seperti macam Google Search, YouTube, Google Drive. Nah, data center yang ada di Google ini dia tersebar di beberapa zona ya. Jadi lebih dari 50 zona. Kalau kita sebut istilahnya sekarang namanya adalah zones. Dia ada di seluruh dunia dan tiap hari ini bertambah ya, bukan tiap hari ya, beberapa bulan ataupun ke depan dia akan nambah zona baru lagi gitu. Jadi ada zona di Amerika Serikat, ada zona di Asia, ada zona di Rusia dan seterusnya, itu akan dimunculkan dalam istilah zone. Nah, apa itu zona atau zones?
Jadi zone ini adalah deployment areanya kalian. Jadi nanti kalian akan bisa memilih kalian mau deploy aplikasi kalian itu di mana, apakah naruhnya di dalam satu region. Jadi zone ini dia ada dalam region, dia ibaratnya divisualisasikan sebagai data center untuk naruh sumber dayanya kita gitu ya. Jadi meskipun zone ini belum tentu berwujud bangunan fisik gitu. Jadi kalian lihat dia belum tentu bangunan fisik, namun dia adalah gabungan dari beberapa zone yang jadinya adalah satu region. Nah, kita harus simpan beberapa aplikasi kita itu di zone. Kenapa beberapa zone? Karena kita mau menghindari kegagalan yang tidak terduga. Apa itu? Misalkan gini ya, tidak diminta-minta nih. Macam kayak data kita itu, data centernya ada di Kalimantan. Kemudian Kalimantan itu kena gempa, gitu ya, kena gempa. Nah, apakah data kita itu akan terpengaruh? Pasti berpengaruh. Kalau kita tidak menyimpan backupan data di zone yang berbeda, aplikasi kita itu akan langsung down, tidak akan bisa diakses lagi. Kalau kita taruhnya zone-nya ada di Kalimantan, ada di Jawa, ada di Sulawesi, ada di Singapura, kalau Indonesia kena gempa, gitu ya, Singapura masih ada yang bisa backup. Ingat ya, jadi aplikasi ditaruh di beberapa zone itu menghindari kegagalan yang sifatnya tidak terduga. Nah, sekarang ada istilah region. Region ini apa? Jadi dia adalah area gabungan dari zone, gitu ya, gabungan dari zone. Intinya adalah area geografis yang dia punya koneksi latensinya jaringannya di bawah 1 milisecond. Jadi perhatikan Ki, kalau teman-teman ngetes ping ke Speedy atau Telkom gitu ya, ping 888 ngeping ke Google. Oke, biasanya kan 28 ms misalkan, kemudian ada 50 ms, 35 ms. Google itu dia punya latensi di bawah 1 milisecond. Jadi bayangkan sangat cepat sekali. Ya. Dia manfaatkan region, dia akan menghubungkan beberapa aplikasi kita itu di belahan dunia yang lainnya. Ya. Jadi dia akan tersedia di beberapa aplikasi yang kita tambah dan bisa mengurangi penyebab terjadinya suatu kegagalan. Gitu. Nah, di hari ini region itu ada beberapa, kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi di Google ini ada region namanya Singapura ya. Ada region Singapura, ada regionnya Jakarta, ada Tokyo, Taiwan, Mumbai, Sao Paulo, Sydney. Yang sekarang lagi aktif itu 17 aktif region. Kemudian untuk direncanakan di Jakarta sih sementara udah dibangun, makanya lagi aktif-aktifnya event untuk Google Cloud gitu ya. Sama Amazon Cloud juga ada lagi aktif-aktifnya, itu udah ada di Jakarta sama Osaka. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan data center Google yang tersebar di seluruh dunia ini bisa saling terhubung dengan satu sama lain? Kalian bisa lihat bahwa Google itu dia punya kayak kabel laut gitu ya. Jadi dia punya kabel laut dan 40% dari traffic ataupun throughput-nya dia punya latensi serendah mungkin gitu. Kenapa? Karena Google dia merespon penggunaan geolokasi jaringan ini, dia berikan akses bahwa latensi yang mereka gunakan itu paling rendah gitu ya, paling rendah. Dan jaringan lokal ini mereka sebut dengan edge caching data network, gunanya nyimpan data ataupun konten untuk minimalisir latensi. Kalau kalian perhatikan ini warna hijau itu adalah investment ke kabel bawah laut, gitu ya, kabel bawah laut. Kemudian yang sudah warna biru itu sementara kabel bawah lautnya udah ada, gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan yang macam di Indonesia kita adanya di pulau dekatnya Singapura ya, pulau dekatnya Singapura. Jadi kabelnya Google start titik poinnya ada di sana, tembus masuk ke wilayahnya Indonesia. Nah, Google pun dia punya komitmen environment responsibility bahwa kalau mereka pakai beberapa layanan yang cloud-nya mereka 100% ini mereka carbon netral. Kemudian corporate dengan renewable energy, kemudian mereka juga udah terapin ISO 14401 gitu sertifikasi. Jadi ini terkait dengan data center untuk penggunaannya di dalam datanya gitu. Nah, bagaimana dengan pricingnya? Ya ini yang jadi tanda tanya. Apakah harga-harga yang dikasihkan harga yang dikasihkan sama si Google ini dia harga yang bersahabat gitu ya atau enggak? Gitu. Yang pertama ada 5 model yang Google tawarkan untuk ke kita. Gitu ya. Jadi pertama billingnya ini atau pembayarannya ini dia berdasarkan sub-hour increment. Jadi kalau ada prosesnya kalian melakukan data perhitungan ataupun penggunaan services, billingnya itu bisa diatur berdasarkan waktu ataupun jam. Kayak ibaratnya ke warnet gitu ya. Kemudian ada juga diskon for sustain use. Jadi kita akan dikasih diskon untuk 25% kalau pemakaiannya dalam 1 bulan itu teratur dan udah bisa di set.
Kemudian ada diskon untuk committed use, artinya kalau kita pakai udah sampai setahunan ataupun workload-nya ada masalah ataupun yang lain, mereka akan bisa memberikan potongan harga. Kemudian diskon untuk preemptable use, kita bayar lebih sedikit kalau kinerjanya agak lambat. Kinerjanya agak lambat. Jadi kalau Google itu sudah jamin cepat untuk di sisi data. Namun kalau mereka kita ngerasa ada yang lambat, kita bisa ngajuin ticketing untuk di sisi pricing gitu ya. Kemudian ada custom VM, virtual machine. Kalian bisa atur virtual machine-nya secara instance. Kalian hanya cukup ngebayar resource sesuai dengan apa yang kita pakai gitu. Jadi ada 5 hal ya. Ya virtual machine tahu gitu semua. Macam kayak VMware, kemudian ada macam kalau kalian main di Android, kemudian pakai virtual machine di dalam laptop, biasanya pakai Nox begitu ya. Ada pakai BlueStack dan lain-lain, itu semua masuk contoh sebagai VM. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Oke, udah ada. Saya lanjut ya. Nah, untuk API-nya ada pakai open source untuk customers yang bisa kalian pakai. Ada compatibility resource-nya bisa pakai contoh ya, Bigtable sama data procurement. Kemudian open source untuk ekosistem bisa nanti pakai TensorFlow. Ini sampling kemarin pakai itu AI dan lain-lain, itu bisa pakai TensorFlow. Kemudian ada Kubernetes for security juga bisa kalian pakai gitu ya. For data security bisa pakai juga untuk beberapa vendor macam kayak Kubernetes Engine sama Google Stack Driver. Ini beberapa API yang bisa diakses ada yang gratis juga dengan proses perhitungan yang cepat gitu. Jadi kalau Cloud Bigtable kalian pakainya untuk perhitungan yang cepat. Kemudian ada security data di layer operationalnya, ada bisa kalian lihat ya, ada 6. Jadi layer ada macam operational data security, dipakai juga development practice sama internet communication. Bisa dipakai Google front end, ada storage service, dia punya encryption, user identity sampai dengan hardware untuk di sisi infrastruktur gitu. Nah, sekarang intinya kalau pakai Google Cloud Platform, kita enak sih, jadi tinggal nge-build, kemudian tinggal ngetes, kemudian deploy aplikasinya. Ini dia yang skalanya besar, secure, dan reliable, ketersediaan datanya itu cepat. Kemudian kita bisa ngatur scalable gitu. Jadi bisa ngatur bagaimana tingkat besar datanya sampai tingkat besar data trafficnya gitu di dalam Google Cloud Platform. Nah, untuk data-datanya sendiri ada pembagian ya kalau di Cloud Platform. Nanti ada bisa lihat beberapa sampelnya sementara kita jalan. Compute itu mulai dari layanan compute untuk proses perhitungan bisa pakai Compute Engine, Kubernetes Engine, App Engine, sama Cloud Function. Ini fokus untuk compute perhitungan. Ada yang untuk fokus ke storage, penyimpanan data dengan data yang besar. Ada Bigtable, ada Cloud Storage, ada SQL, Spanner, dan Data Store. SQL mungkin sudah sering dipakai toh. Ini MySQL, gitu, PostgreSQL, dan lain-lain. Itu bisa masuk di layanan storage untuk khusus untuk penyimpanan. Kemudian untuk layanan big data gitu ya. Untuk big data kalian bisa pakai BigQuery, Cloud PubSub, Dataflow sampai Data Lab. Untuk machine learning kalian bisa pakai natural language, ini yang punyanya Google untuk ngedeteksi bahasa ya.
Kemudian ada Vision API, ini yang punyanya Google untuk deteksi konversi dari gambar menjadi teks. Ada machine learning, speech, sama translate API. Ini beberapa layanan yang teman-teman bisa pakai gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya coba praktikkan, Ki. Kasih lihat kan, Ki, sampelnya di Google Cloud-nya. Ada? Silakan. Silakan. Halo, ada pertanyaan sebelum saya kasih lihat prakteknya? Oi. Halo. Ada? Jelas sih, Kak. Oke, saya lanjut ya. Oke, kemarin kan sudah saya minta untuk bikin akun di Genius. Udah ya? Anyone? Udah semua? Sudah, Kak. Oke. Sekarang kalian coba praktek gitu ya. Sembari saya coba kasih lihat sampelnya kayak gimana. Itu jadi saya stop present. Oke, saya akan buka untuk di cloud gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada ini sih, sudah ada langkah-langkah untuk ngisinya gitu ya di dalam Google Cloud-nya. Jadi cloud.google.com. Saya coba share di layar. Nih. Yang ini saya share kelihatan enggak? Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke. Nah, untuk layanan yang kemarin yang saya jelaskan ke kalian, saya minta untuk di e-card gitu ya. Kalian top up di e-card gitu ya. Jadi Genius-nya kalian ini ya. Ketika kalian udah buka Genius-nya kalian ini ya. Jadi buka Genius. Wait, saya coba stop present dulu. Saya share ulang window-nya. Wait, saya share ulang nge-tap datanya ya. Ini ya. Ini Genius. Kalian bisa login dulu nanti di Genius kalian gitu ya. Jadi login di Genius kalian atau di HP pun boleh gitu ya. Di HP boleh kalian login. Oke. Nanti kalian ngisi ngisi emailnya kalian gitu ya. Ngisi emailnya kalian lengkap dengan password gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian ngisi 596464648. Kayak gini. Nah, nanti di sini di bagian card center, nah, masuk di card center. Kemudian adik-adik top up gitu. Top up di dalam sini. Kita top up kian tak. Card center loading. Di sini ada pilihannya nanti top up untuk saldonya. Jadi top up ke ini. Cuman kayaknya agak lambat gini. Kayak gini kan. Isinya di sini ya. Jadi top up yang ini. Kemudian top up isi aja 25.000 gitu ya. 25.000. Ini contoh aja ya. Top up, kalian top up di HP kalian, sudah top up. Nah, sekarang bisa diperhatikan ini detail datanya kalian gitu ya. Ini detail data kalian. Di sini nanti akan ada nomornya sama CVV kodenya gitu ya, CVV kode. Nah, ini tolong disimpan dengan baik gitu. Kemudian kalian kembali lagi ke web kalian di sini, kemudian kalian sign in. Gitu ya. Kemudian kalian kalian bisa pencet ini get started for free. Get started for free. Kemudian kalian kalian pilih Gmail kalian gitu ya. Gmail kalian kayak gini. Masuk. Nah, kayak gini.
Masuk. Nanti akan minta data kan, isi kayak kemarin gitu. Jadi kita akan diminta data, mulai dari data kalian, nomor HP kalian isi gitu ya. Kalian isi, kemudian ini dicentang gitu ya. Ini ya. Oke, kayak gini misalkan, kemudian kita continue gitu ya. Intinya kalian ngisi data kalian secara lengkap gitu ya. Jadi data kalian itu secara lengkap. Nantinya ada verifikasi kode juga kalau semuanya bukan kalian ya. Coba bisa switch account. Select dulu. Kita coba pakai email yang lain. Ini contohnya. Aduh. Oke, saya coba pakai aplikasi yang lain di mana kita Makassar belajar. Oke, ini kita next saja. Nanti ngisi biodata, datanya ambil dari itu nantinya. Kalian akan ambil dari data yang ada sudah didaftarkan di Genius. Nanti akan dapat ini ya, beasiswa $300 untuk pakai teksnya. Kita akan pakai selama 90 hari. Bisnis tipenya pakai aja individual. Nah, tax information kalau ada gitu ya. Kemudian alamatnya kalian gitu ya. Ini namanya kalian gitu ya. Namanya kalian. Jadi akhir muawal. Nah, kemudian alamatnya di mana tinggal ini sesuaikan Ki dengan yang ada di sini. Itu nah. Aduh, keluar mi lagi. Sesuaikan Ki dengan ada di sini. Oh, saya login lagi. 190 133. Nanti persesuaikan dengan ini. Jadi ada view profile ya. Jadi ada profile. Nah, ini sesuaikan ke alamat dengan yang di sini. Ini misalkan kayak gini nih. Ini BTN Minasopa Blok G6 nomor 5 gitu. Ini nanti tulis samakan persis dengan yang ada di sini. BTN Minasopa Blok G6 nomor 5. Contohnya kayak gini. Provinsinya Sulawesi Selatan gitu ya. Postcode-nya ya alamat rumah kalian. Ya, nomor HP-nya kita gitu ya. 085656 284641. Oke. Kemudian how you pay, ini automatic payment, card details. Kita karena pakainya adalah code Visa, ini masih harusnya namanya sama gitu ya. Jadi yang di sini namanya adalah ini ya, akhir mawal. Jadi kita tinggal ketik di sini akhir apa namanya? Namanya card holder namanya adalah akhir mawal. Jadi mesti sama ya. HIAR MOAWWAL. Kemudian card number. Card number ini nomor dari e-card-nya. Jadi nomor e-card kalian yang ada di card center, pilih e-card. Kemudian pilih masukkan nomor yang ada di sini. Gitu ya. Yang nomor yang ada di sini, yang ada di atas. Kemudian show CVV code, ada 3 kode. Nah, gitu ya. Ada 3 kode. Nanti 3 kodenya akan kita dapat di sini. Gitu ya. Kayak gini verification code-nya kita untuk melihat. Nantinya akan diperlihatkan di atas sini kode CVV-nya kita, gitu ya, yang kita pakai. Intinya buka, nanti akan kelihatan kode CVV-nya di sini di bagian bawah. Ini yang akan kalian input ke dalam sini, ya, nomornya. Kemudian kode CVC-nya berapa? Kode CVC ini adalah 3 digit yang akan muncul di sini. Di kode CVC itu yang akan dikirim di sini. Jadi kurang lebih seperti itu, adik-adik. Jadi setelah masuk, kalian akan langsung verified, gitu. Kurang lebih seperti itu. Verified dan kalian akan dapat langsung trial secara gratis. Gitu ya. Oke. Setelah itu kalian bisa masuk ke bagian konsol seperti ini, konsol. Nah, silahkan di-download materi praktek kita. Saya sudah share materi praktek di sini. Di dalam modul praktikum 1. Ya, di dalam classroom itu udah ada. Kalian tinggal download. Dan silahkan langsung dipraktekkan. Gitu ya. Nah, saya jelaskan dulu sedikit untuk prakteknya. Stop. Your entire screen. Ini ya. Nah, di sini kalian akan ngedownload sebuah file PDF. Gitu. Jadi ada file PDF. Ini beberapa penjelasan lagi terkait dengan Google Cloud. Selanjutnya kalian tinggal langsung praktek aja di bagian ini, latihan 1. Oke, latihan 1. Bagaimana caranya create GCP project.
Ya, ini contoh perintahnya. Ini ya, sumber perintahnya, ini perintahnya, ini perintahnya, ini perintahnya. Kemudian kita kasih contoh ya, project ID Yayat 01, project name-nya Yayat. Jadi coba kalian klik ketik ini ke dalam Cloud Console-nya. Di mana itu Cloud Console? Cloud Console itu ada di bagian atas ini. Sini. Bagian atas sini. Provision yang di sisi Cloud Shell. Ini ya, jadi ada tombol di sebelah kanan kayak gini. Ini ada di sini juga sudah dikasih lihat sampelnya. Kemudian kalian ketik ini ya. Jadi G Cloud Project Create. Ini contoh ngebikin project gitu. G Cloud Project ya. Create. Nah, misalkan contohnya di sini saya pakai Yayat ya, atau nama saya aja Ahyar 04 contohnya. Authorize. Ini contohnya bikin project. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah, ini udah selesai. Ini nama projectnya. Kemudian kita coba lihat list project yang udah kita buat di Cloud Project List. Nah, ini akan jadi ya, Ahyar 04 bisa dilihat. Kemudian ada Ahyar 04 juga sama. Jadi Ahyar ID dengan project name-nya itu akan sama. Seterusnya kalian tinggal ikuti aja ini. Itu ya, ikutin aja ini. Kemudian kita akan ngelihat GCP billing account, dia masuknya di bagian billing ya. Sini di bagian billing. Nah, detailnya contoh saya coba pakai akun yang udah connect dengan pembayaran. Connect dengan pembayaran seperti ini. Connect pembayaran, saya tinggal pencet ini. Kemudian masuk di billing. Billing seperti ini. Nah, dia akan kelihatan ya billingnya apa, paketnya apa, terus berapa yang udah kita keluarin atau spend gitu. Ini masih 0 rupiah, syukurnya gitu, masih 0 rupiah. Kalian bisa lanjut lagi. Kemudian kalau belum pernah dikonekkan, nanti bisa dikonekkan di sini ya, link billing account. Nah, di sini nanti kalau kalian udah belajar ngisi tadi datanya, kalian nanti akan dapat data ini seperti ini. Kecuali kalian punya data belum connect dengan pembayarannya di dalam jenis kalian, itu nggak bakalan kelihatan di sini. Itu. Yang lebih seperti ini. Kemudian kalau mau manage bikin akunnya ada di bagian all billing account ya. All billing account. Nah, kita juga bisa ekspor nanti datanya ini billing account, my billing account, manage billing account. Untuk kasih lihat semua list-list billing yang lagi aktif apa aja. Atau bisa kasih lihat project yang lagi jalan yang kita punya. Ini. Dan ini connect ke billingnya kita. Gitu ya. Nah, kemudian mau create billing. Kalau mau bikin billing baru, bisa juga masuk di bagian menu billing. Kurensinya. Kemudian sampai terakhir kita bisa lihat setup data billing. Setup data billing. Itu bisa masuk di bagian billing. My billing account. Atau di my project. Kemudian pilih my billing account. Nanti akan datang kayak gini. Kemudian ada payment setting. Kalau kalian mau lihat biodata kalian ya, mau diperbaiki lagi di bagian sini, payment setting. Atau pakainya ini dia payment setting. Tadi ya, yang punya nama payment usernya. Ini ya. Payment method. Ini jenis model cara pembayarannya. Ini ya. Kita pakai virtual card yang connect ke Visa. Nah, ini Visanya connect ke Genius tadi gitu. Kalian bisa bikin juga alert untuk billing, masuk di bagian billing, kemudian set budget dan alert. Ini semua sudah ada, kalian tinggal pelajarin. Nah, selanjutnya adalah belajar untuk ngebuat pricing kalkulator. Ini ya. Nah, linknya ada di sini. Linknya ada di sini. Ini tinggal diklik aja sih. Tinggal diklik. Nah, ini untuk menghitung berapa besar biaya yang dikeluarkan kalau kita ngebangun suatu server. Jadi
Google udah kasihkan Ki untuk perhitungan kalkulasi biaya kira-kira kalau layanannya dijalankan gitu. Contohnya kayak di sini saya pakai untuk layanan Compute Engine gitu ya. Saya pakai Compute Engine, berapa jenis instansinya cuma satu gitu ya. Untuk apa misalkan dipakai untuk versi 1 aplikasinya. Kalian mau pakai OS-nya apa? Misalkan saya mau pakai OS-nya Windows 2008, Windows Server 2016 boleh, mau pakai SQL Server boleh, mau pakai Ubuntu boleh. Nah, misalkan saya pakai Windows kayak gini. Saya akan set mesinnya, misalkan yang jenisnya regular gitu. Kemudian saya mau pakai RAM-nya misalkan CPU-nya 2 core gitu ya. Kemudian RAM-nya 8 GB atau mau yang pakai CPU-nya 32 core, kemudian ada RAM-nya 128 GB gitu. Ini bebas ya. Ini contoh aja. Misalnya saya pakai CPU 1, thread-nya, kemudian RAM-nya 1. Kemudian data center-nya saya mau naruh di mana? Misalkan saya mau naruhnya di zone ya. Ini terkait dengan zone ya. Nah, saya mau taruhnya di Jakarta gitu. Data center-nya ada di Jakarta. Gitu. Kemudian berapa kali dia jalan dalam satu hari, misalkan 24 jam per hari, atau dia cuma mau jalan 10 jam per hari gitu ya, atau 10 jam per bulan gitu. Ini bisa. Kemudian kita add to estimate. Nanti akan dikasih tahu di sebelah kanan berapa sih biaya yang akan dikeluarin. Biaya yang kita keluarkan itu adalah $0,91 per bulan. Jadi setiap bulan ya. Kalau dalam satuan rupiah, Indonesian rupiah IDR, kita akan kasih keluar duit Rp12 per bulan. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti adik-adik akan ada tugas di sini. Ini ya. Nah, kalian disuruh untuk menghitung ini ya. Jadi misalkan berapakah biaya yang dikeluarkan kalau saya taruh dataku di Hong Kong, penyimpanannya 50 GB. Singapura penyimpanannya 1024 KB. Tokyo dengan penyimpanannya 20 tera. Nah, ini mesti silakan kalian kerja pakai GCP kalkulator, kemudian kalian screenshot, kumpulkan ke dalam ke dalam Classroom. Gitu ya. Dalam Classroom ada link untuk kumpulkan hadiahnya kalian. Kemudian ada latihan juga. Jadi data-data yang tadi ini yang sudah kalian latihan, tolong di screenshot, masukin juga ke dalam Classroom. Jadi ada 2 pengumpulan ya di Classroom, 1 untuk tugas latihannya, 1 untuk hadiah yang ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada Dek, silakan. Ada pertanyaan?